siang Pak Tarlan. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Bisnis dan Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Ingin izin melakukan wawancara. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Farhan. Ya. Saya Dimas Bisma Arjuna. Ya. Saya Anan Fatikul Rozak. Ya. Silahkan. Jadi kami ada tugas dari manajemen pariwisata untuk mengetahui salah satu destinasi yang ada di Jogja, mungkin itu tentang bagaimana pengelolaannya di destinasi tersebut. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi kami memilih Pantai Depok sebagai tempat observasi kami. Kalau boleh tahu di Pantai Depok itu pengelolaannya seperti apa, Pak? Kira-kira. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang, apresiasi panjenengan wabil khusus dari UGM bahwa mempercayakan penjenengan sedoyo untuk mewawancarai kami, karena destinasi kan tidak tempat kami di Depok tapi beberapa, tapi penjenengan sudah istilahnya tertarik kepada pengelolaan Pantai Depok kami. Tentunya Pantai Depok adalah kawasan pantai yang kegiatannya adalah nelayan dan kegiatan kuliner dan UMKM, tentunya yang mendukung pariwisata. Pantai Depok adalah pantai yang awalnya itu kegiatan masyarakat terus dikelola oleh koperasi. Jadi kami mendirikan koperasi pada Juli tahun 2000. Awalnya juga cuma sedikit anggotanya, sampai sekarang sudah 875 anggota yang ikut bergabung dalam organisasi koperasi. Koperasi kami adalah pertama untuk mendorong masyarakat untuk menangkap entrepreneurship. Carane nglelengi masyarakatku. Nah, selanjutnya kami mendorong untuk kalau jadi anggota itu jangan cuma jadi anggota, tapi mempunyai visi. Jadi mau apa toh jenengan para anggota. Nah, ternyata UMKM kami pada tertarik, terus pada bisa melaksanakan kegiatan untuk jadi Depok menjadi seperti ini. Wabil khusus kalau Depok itu juga tentunya sekarang itu terkenal dengan kulinernya, tentunya karena istilahnya gayung bersambut, itu ada nelayan, tentunya kegiatan kulinernya seafood, terus itu yang dihasilkan di laut seperti itu. Itu garis besar awal-awal kami bisa berkembang seperti itu. Terus selanjutnya monggo silakan Yang bertanggung jawab di Pantai Depok ini siapa nih, Pak? Secara keseluruhan, karena Pantai Depok ini ada organisasinya, koperasi, tentunya segala sesuatunya lewat koperasi. Dalam arti bila mana apa saja, ada kegiatan apa saja nanti dikelola oleh koperasi. Pertama, kedua, kami menghimbau, mengajak untuk masyarakat itu bergerak ke peningkatan sosial seperti itu. Jadi kami koperasi bertanggung jawab dari permodalan, dari rencana kerja para anggota-anggotanya seperti itu. Untuk kelembaganya sendiri itu apa ya yang terkait dengan Pantai Depok? Pantai Depok ada koperasi, ada Port Darwis, ada tempat pelelangan ikan. Jadi ada beberapa hal itu istilahnya tupoksinya masing-masing. Jadi kalau nelayan itu tempat pelelangan ikan namanya, itu yang mengelola. Terus secara keseluruhan pengawasannya itu Port Darwis, dalam arti sadar wisata akan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah. Terus ada kelompok lagi, tentunya itu di bawah koperasi. Terus ada kelompok kuliner, kelompok pedagang ikan, seperti itu. Jadi kayak koperasi itu induknya gitu atau seperti itu? Betul. Jadi koperasi adalah suatu yang mengayomi atau untuk peningkatan kegiatan anggotanya. Nah, jadi kelembagaan yang lain itu hanya mengikuti pada induk koperasi. Kira-kira seperti itu, Pak? Atau iya, juga bisa seperti itu, juga punya istilahnya rencana kerja sendiri. Jadi kayak tempat pelelangan ikan itu kan yang diperlukan
pelelangan ikan atau apa, para nelayan itu tentunya ya kesadaran untuk nanti hasil tangkapannya melaksanakan kegiatan itu dan segala resikonya. Jadi ada kelompok SAR-nya, terus ada sarana prasarana untuk menolong seperti itu. Untuk keunggulan Pantai Depok itu yang bisa menarik wisatawan itu apa aja, Mas? Tentunya kalau pertama kali kami ada nelayan itu masyarakat kami ajak untuk meningkatkan pendapatan. Tentunya di situ kan ada nelayan mendapat tangkapan, terus masyarakat untuk melihat, wow hasil tangkapan itu seperti ini, terus ada yang dibawa keluar oleh pedagang-pedagang kecil untuk dijajakan ke pasar-pasar, ke masyarakat seluruh. Ya tentunya ada yang sampai di Yogyakarta, di Bantul, di mana saja. Terus lama-kelamaan ada kuliner yang awalnya itu coba-coba, tapi ternyata kuliner itu tertarik sekali. Dan sekarang sampai banyak kuliner yang berharap rezeki dari itu. Jadi unggulannya itu adalah kuliner. Kuliner, yang utama kuliner ya? Iya. Kuliner kayak seafood, ikan Ya bakar, betul ikan jadi. goreng. Iya seperti itu. Terus cara mengatasi wisatawan ketika hari libur itu kan rame Pak. Nah itu agar tetap kondusif itu bagaimana Pak? Nah itu tentunya kan organisasi koperasi mempunyai istilahnya jasa dalam arti ada manajernya. Kalau manajernya itu di sini Pak Dr. Andes Dapan Ankes itu adalah dosen UNJ yang istilahnya mendorong masyarakat untuk ya berpedagang kaki lima, berusaha parkir, terus usaha kolam renang, ya, seperti itu. Jadi kami mempunyai jasa-jasa seperti itu. Kondisifnya kami memang punya moto harus aman, nyaman, dan bersih dalam arti lingkungan. Aman tentunya tidak ada proses pencurian-pencurian yang menyebabkan tidak istilahnya galonya pengunjung. Nah, terus nyaman di situ tidak ada pengamen, pengemis. Nah, seperti itu. Terus termasuk bersihnya di itu bersama-sama masyarakat untuk mengajak marilah kita jangan sampai di situ itu terlalu kotor. Jadi semua hal harus dikondisikan seperti itu. Ya baik limbah cair, limbah padat. Tentunya kan kalau kuliner sudah limbah cair, limbah padat seperti itu. Ya. Agar tetap wisatawan tetap tertarik untuk mengunjungi Pantai Depok. Ya. Dan ada poin lagi bahwa kelompok itu punya istilahnya masih di bawah koperasi, punya kelompok kuliner. Jadi kelompok kuliner itu ada sesuatunya nanti yang bermusyawarah mau ke bagaimana, mau gimana. Tentunya kalau harga itu kan disamakan. Seumpamanya sekarang es teh atau teh itu berapa, menunya makan, terus jasa, umpamanya jasa masak ikan berapa, itu kalau degan kelapa muda itu berapa. Jadi kelompok kuliner itu mempunyai organisasi sendiri yang di bawah koperasi untuk meningkatkan kegiatan para kuliner seperti itu. Jadi harga semua di kuliner itu disamaratakan. Sama. Ya. Jadi tidak ada yang menonjol. Kalau ada yang menonjol nanti di kelompok organisasi itu ada teguran bahwa itu tidak baik kalau seperti itu. Jadi emang ada aturan tertulisnya untuk penyesuaian harga itu atau hanya ada aturan tertulisnya. Jadi di kelompok kuliner itu ada mempunyai aturan tersendiri, punya rencana kerja tersendiri. Jadi kalau harga seperti ini ditertulis di kelompok itu. Kalau koperasi kami secara umum itu melindungi semua koperasi bila mana bergerak di bidang apa yang menjadi kegiatan masyarakat yang beranggotakan di situ itu kami menjembatani dalam arti untuk meningkatkan istilahnya kesejahteraan anggota. Kalau dia mau pinjam untuk bermodal, untuk berapa itu kan kalau dulunya cuma sedikit sampai sekarang sudah bisa beratus-ratusan juta, tidak masalah pinjam ke koperasi seperti itu. Jadi di Bantul sudah sangat terintegrasi antar lembaga satu dan lembaga yang lain di Pantai Depok ini ya? Kalau lembaga organisasi di dalamnya tidak masalah. Kalau dari luar juga kami tentunya koperasi didukung, dibimbing, dibina oleh Departemen Koperasi, tentunya seperti itu. Terus pariwisata kita juga bersambut dengan Dinas Pariwisata, lingkungan dengan Dinas Lingkungan. Jadi ada beberapa
kinerja kami yang banyak yang istilahnya didukung oleh pemerintah melalui departemennya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi memang pemerintah sudah sangat mendukung pengembangan Pantai Iya, Depok betul ini. sekali. Iya, iya. Produk wisata yang ditonjolkan di Pantai Depok itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya kalau produknya kan tentunya kami punya pasar ikan juga. Iya. Nah, terus UMKM itu ada istilahnya kayak cemilan seperti peyek, seperti ikan goreng seperti itu kan banyak warung-warung UMKM yang menyajikan menu langsung atau di situ itu ada permohonan dari peminat pengunjung. Jadi pengunjung itu dibebaskan untuk melihat pasar ikan. Minatnya seperti apa nanti bisa diberikan jasa kepada warung-warung kuliner seperti itu. Jadi kalau pengunjung ingin memilih ikannya sendiri di pasar ikan itu boleh gitu jadi Pak? Ya enggak masalah, memang diharapkan seperti itu. Jadi itu, ya? pengunjung itu bebas memilih jenis ikan apa saja, terus nanti dibawa ke warung-warung kuliner untuk proses jasa masaknya seperti itu. Ya. Untuk hambatannya sendiri itu apa yang jadi hambatan di Pantai Depok, Pak? Sebetulnya hambatan itu juga banyak dalam arti karena semua anggota koperasi kan kompetensinya tidak sama toh Mas. Jadi pemahaman koperasi itu kan tentunya anggota A dan B itu tidak sama. Nah, itu tidak kurang menjadi seperti anggota A yang bisa meminta fasilitas seperti pinjam uang untuk rencana kehidupan dia, ada yang pasif. Jadi ada yang pasif dan aktif juga, yang aktif juga bisa menggunakan jasa kami dan itu jadi hambatan kami belum semua bisa istilahnya rata dalam arti anggota kami untuk meningkatkan kegiatan sosial masyarakatnya dalam arti sosial ekonomi, sosial yang lain juga. Kalau misal dari koperasi sendiri udah ada solusi yang mau dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut atau bagaimana? Ya, harapan kami kalau koperasi tentunya menyampaikan apa yang menjadi rencana kerja koperasi sendiri dan dihimbau masyarakat juga bisa menangkap. Jadi harapan kami juga kami punya modal. Tentunya kami akan mendorong apa yang menjadi kegiatan penjenengan untuk menangkap peluang. Ya, kan menangkap peluang di situ tidak hanya kami menyediakan kuliner, UMKM, lain-lain, tapi kan bisa ada kelontong, ada pakaian, ada seperti itu. Ya, tentunya seperti itu. Terus pengelolaan uangnya yang masuk itu seperti apa? Kalau secara umum pengelolaan ke koperasi tentunya ada mekanisme sendiri bahwa keuangan itu sangat rapi dan sangat tercatat. Setiap tahun kami dari tahun 2000 sampai tahun sekarang itu tidak pernah kosong melakukan pertanggungjawaban, terkecuali Covid kemarin cuma terbatas dalam arti anggotanya untuk mengikuti RAT-nya. Kalau secara umum kami mengundang semua anggota untuk mendengarkan istilahnya kalau sekarang ya laporan pertanggungjawaban pengurus seperti itu. Jadi untuk keuangannya memang sudah sangat baik tertata ya Pak, jadi nggak ada hambatan gitu kira-kira? Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Yang namanya organisasi itu ada yang suka dan tidak suka, ada hambatan dalam arti ya orang itu cara-carane mengwaton nyinyir tapi tidak bertanggung jawab. Itu kan ada banyak mungkin di jeneng-jenengan juga banyak sekali seperti itu. Tapi pada dasarnya kami terbuka. Jadi segala sesuatu kalau parkir per tahun mendapat berapa itu di situ dilaporkan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur, untuk ke koperasi, untuk dana sosial, untuk ya seperti itu, ada manajemennya, ada seperti itu. Untuk kebijakannya sendiri di Pantai Depok apa saja Pak? Kebijakan kami terhadap Pantai Depok adalah pertama untuk kelangsungan wisata, dalam arti untuk mendukung wisata itu tentunya kami akan membutuhkan beberapa, tentunya kan pelayanan juga. Itu paling utama. Pelayanan itu paling utama, diarahkan kepada semua pengunjung apa atau kemauannya kegiatannya. Jadi kami tidak membatasi tapi tetap menjaga segala sesuatu kegiatannya.
Jadi kalau target pasar utamanya kira-kira di segmen mana Pak kalau Pantai Depok? Kalau target utamanya memang wisata itu kami arahkan untuk menikmati di Pantai Depok itu ke kuliner Kuliner ya. dengan View alam yang ya kalau view-nya juga seperti itulah, alam ke pantai seperti itu jadi. Inovasi yang dilakukan di Pantai Depok itu seperti apa, Pak? Nah tentunya kan kami mempunyai inovasi, tentunya dalam organisasi koperasi itu kan punya rencana kerja. Nah di rencana kerja kan dituangkan itu. Seperti kami koperasi membuat kolam renang. Tentunya kolam renang itu kan bermakna tidak hanya untuk mengbisnis tapi karena dulu anak-anak itu sering mandi ke laut, terus ada yang ke laut meninggal, tentunya kami punya pemikiran untuk mendorong membuat kolam renang. Lah ternyata di situ sehabis pada keceh di laut, pada bermandi-mandi kecil-kecil itu pengawasan, terus mandi di tempat kami. Jadi kami membuat kolam renang itu untuk mengganti seperti itu. Terus ada meeting room. Tentunya kami juga menangkap pada era sekarang itu kan banyak untuk seminar-seminar, ya pemberian apa istilahnya kepada masyarakat. Ternyata digunakan oleh ya dari pemerintah atau lembaga lain yang nantinya akan lebih meningkatkan pendapatan, dan itu untuk koperasi juga seperti itu. meeting roomnya itu kira-kira untuk berapa orang Pak muatnya? Ya sekarang kami itu lantai 1, lantai 2 itu, kalau lantai 1 itu ya ratusan, untuk pertemuan ratusan orang bisa. Nah, itu meeting roomnya di sebelah yang mana itu? Dekat masjid, jadi nanti jenengan kalau masuk ada masjid, ada gedung meeting room, terus bawahnya ada kolam renang. Jadi di situ itu kami menangkap apa saja, dalam arti juga mayoritas Indonesia Muslim, terus di situ ada masjid. Tentunya kan jenengan pernah diliwat di mana-mana kan belum tentu destinasi itu ada seperti fasilitas seperti itu. Jadi kami berharap untuk kenyamanan pengunjung itu kami fasilitasi hal-hal semacam itu. Jadi fasilitas di Pantai Depok itu sudah termasuk lengkap gitu ya Pak? Iya, kalau lengkapnya mungkin belum Mas, tapi kami berusaha untuk jangan sampai ada kekecewaan. Ya, seperti itu. Kalau Pantai Depok itu sudah menerapkan CHSE belum Pak? Yang cleaning, healthy, safety, environment itu. Kalau seperti itu kami keamanan bersama-sama. Terus kebersihan itu kami memberikan upah walaupun seberapa tapi dihargai untuk kebersihan. Terus kami dibantu oleh pemerintah, dikasih 4 orang untuk membantu kebersihan seperti itu. Dan kami setnya tentunya kalau ada, karena kami bawain nelayan, tentunya kami juga ada dasar itu ada beberapa hal perlengkapan jangan sampai ada nanti ada hal yang tidak baik terhadap safety di nelayan seperti itu atau pengunjung, tentunya seperti itu. Bagaimana terdapat apa Pak naik turunnya pengunjung di? Kalau pada dasarnya kami dari tahun 2000 itu grafiknya naik. Terus ada gempa turun sedikit, gempa 2006 itu. Terus ada COVID. Wah, anjlok. Turun drastis sekali ya Pak. Terhati sekali sampai masyarakat kami, waduh bagaimana ini. Jadi antaranya bisnis dengan organisasi kan repot. Kalau organisasi koperasi harapannya bisa kalau pinjam ngangsur, kalau yang bisnis karena tidak ada pengunjung jadi repot seperti itu. Tapi sekarang sudah agak lumayan ada peningkatan. Kalau seperti kemarin, kalau jenengan datang kemarin lihat nggak apa itu CB itu tidak muat, luar biasa Mas. Tempat kami ini penuh orang, ada motor, ada tidur semua. Garasi saya itu penuh, tidur di sana di sini. Luar biasa. Luar biasa. Terbanyak itu Pak. Wah, itu aja tidak bisa tertampung. Kalau 10 hektar mungkin baru bisa menampung. Kami itu kan hampir 1 hektar loh, parkiran itu. Parkiran 1 hektar. Mungkin penjenengan
bisa membandingkan kalau di mana saja apakah ada suatu destinasi yang tempat parkirnya seluas hektaran, belum tentu. Jadi cari di mana saja. Ayo. Padahal 1 hektar pun masih belum muat. Nggak muat. Kalau ramai itu nggak muat. Kalau bis sekarang bis 50 sampai 100 itu di dekat masjid. Iya. Terus yang mobil-mobil kami itu punya kantong-kantong parkir. Itu. Terus yang motor kami punya yang di dalam itu ribuan motor bisa masuk. Kalau itu ada data pastinya nggak Pak? Kira-kira berapa penampungan parkirnya itu? Misalnya bisnya kira-kira bisa nampung berapa bis? Kalau secara pastinya kami tidak bisa menyampaikan. Tapi kenyataan seperti itu. Karena pengunjung itu kan tidak terus menempat. Jadi sekarang bis 10, bis terus ada keluar masuk seperti itu. Jadi datanya tidak bisa tahu. Cuma kami organisasi kan sudah menginstruksikan kepada salah satu anggota untuk mengelola. Jadi tentunya kami juga mendapat cuma laporan secara bisnis keuangannya. Jadi hari ini mendapat sekian, terus tenaga kerja sekian, seperti itu. Dibagi rata lah Pak. Iya, ada istilahnya ada pembagian seperti Jadi itu. kantong parkirnya tuh dijadiin satu dulu baru dibagi rata lagi gitu kira-kira penghasilannya? Atau Iya, masing-masing kantong jadi masing-masing kantong ya di lingkup Pantai Depok itu kan keluarnya cuma satu pintu. Iya. Nah, itu di satu pintu itu terus nanti yang bertanggung jawab di situ laporan kepada setor kepada koperasi hari ini mendapat sekian, terus seperti itu. Ya. Kalau carrying capacity atau kapasitas pengunjungnya di Pantai Depok itu kira-kira berapa ribu orang atau Kalau ribuannya saya kira juga bisa ribuan. ribuan? Tapi secara detailnya kami belum pernah mencatat 1, 2, 3 pengunjung, belum pernah. Tapi tentunya ribuan enggak masalah. Tiket hariannya berarti sampai ribuan kalau memang ramai. Kalau kami pengelolaannya cuma pengelolaan parkir. Jadi kalau yang lain tidak. Kalau pintu masuk itu punyaan Pemda. Oh, tadi itu tiket berarti. Nah, dari tiket di DPR. kendi-kendi itu yang besar itu masuk masuk Pemda. Oh, Lah kami cuma mengelola parkirnya. Jadi kalau jenengan bawa motor di situ satu hari satu malam ya memang 3.000, 5 menit ya memang 5.000 seperti itu. 3.000 kalau motor, kalau mobil 7.000, kalau bis 15.000, kalau elep itu 10.000, jadi seperti itu. Menurut Bapak kenapa harus berkunjung di Pantai Depok ini? Lah itu sesuai dengan harapan. Kalau masyarakat kami ya tentunya wabil khusus Provinsi DIY mungkin dari luar juga diharapkan berkunjung di Pantai Depok itu ada inovasi, jadi ada wisata alam lautnya. Kan orang bermukim di pantai itu tidak sebanyak, jadi tetap ada orang dari luar yang ingin melihat gitu. Ini ganggu ya? agaknya nggak. Depok itu ada kerajinan-kerajinan tangan nggak? Kayak kerang-kerang gitu? Iya, oh ya terima kasih. Kalau di tempat kami dorong tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum ada yang menangkap peluang seperti itu. Jadi di situ kebanyakan dari cuma siput-siput olahan. Jadi kalau membawa pulang oleh-oleh juga yang di situ diolah, tidak dibentuk kerajinan seperti itu. Kalau di Pantai Depok sendiri kan nggak cuma ada pantai ya Pak, sekarang ada kayak laguna atau tempat kayak melihat itu. Jadi itu pengelolaannya tetap satu ke Pantai Depok. Enggak, kalau laguna itu kan baru dan itu diprakarsai oleh pemerintah. Iya. Kalau kami itu memang menangkap peluang, terus direncanakan, dilaksanakan oleh koperasi. Kalau laguna itu kan dari pemerintah ada tempat, terus dibangun ya. Suatu infrastruktur, jadi itu lain. Oh itu lain, Jadi lain. Jadi kalau Pantai Depok itu khusus yang masuk ke itu terus pasar, terus ya itu orientasinya seperti itu. Kalau pasar sendiri itu pedagangnya sudah dalam organisasi pedagang ikan itu ada ya Pak? Iya sudah ada, tadi cuma belum komplit kami menyampaikan. Jadi kuliner juga sudah ada, terus
dulu pedagang kaki lima itu juga ada yang ngelola. Seperti pedagang kaki lima itu seperti yang menjajakan payek, menjajakan pakaian seperti itu. Terus pedagang ikan tentunya di pasar juga ada, karena banyak hal-hal yang kita berkaitan dengan pemerintah. Jadi jangan sampai ada pedagang pasar di situ menjajakan yang kurang standar pemerintah seperti itu. Kita kan juga diawasi oleh BP karantina yang hubungannya dengan pemasaran ikan, pengelolaan ikan, bagaimana dijual seperti itu. Kalau produk payeknya itu ada pabriknya atau dibuat masing-masing, Pak? Cuma dibuat masing-masing. Kami belum ada di situ, belum ada UMKM yang membuat besar dan istilahnya dititipkan ke toko-toko kemana-mana belum. Cuma kelompok pribadi masyarakat sendiri-sendiri. Mungkin besok akan dimajukan atau bagaimana, Pak? Ya, harapan kami masyarakat bisa menangkap peluang. Kalau memang itu disukai oleh para pengunjung, tentunya itu adalah peluang. Nah, seperti itu yang kami harapkan. Namun sampai sekarang belum. Belum ada. Iya. Jadi pedagangnya itu masih rata-rata masih produksi pribadi gitu. Iya, olahan kampungan, Mas. Jadi olahan sendiri belum organisasi sendiri belum. Jadi cuma olahan sendiri-sendiri. Tak pinjam modal, terus tak istilahnya ikut-ikutan jualan seperti ini, ternyata Inovasi sendiri-sendiri. Iya. Jadi memang masih homemade gitu ya, Pak. Ya itu jadi rumahan gitu belum ada. Tapi kalau di Depok itu kayaknya saya lihat ada ATV itu. Ya itu juga ATV itu juga punya organisasi sendiri, ATV sendiri. Soalnya ATV sendiri kan itu menggunakan pantai, tentunya Iya, pantai. itu juga memberikan kontribusi kepada koperasi juga. Jadi emang itu sudah tergabung dalam koperasi juga ya ATV. Iya. Untuk penyewaan ATV sendiri itu dibanderol sekitar berapa ya, Pak? Kalau dari koperasi tidak memberikan batasan-batasan, tentunya itu kan karena milik sendiri dan itu juga mungkin banyak pertimbangan di tempat-tempat lain, jadi di situ bisa memutuskan kayaknya 50 atau berapa per jam atau per 20 menit atau per berapa jam seperti itu. Jadi ATV di Pantai Depok itu berarti memang tidak mengganggu alam yang di Pantai Depok atau aman? Ya, kalau mengganggunya mungkin ya ada, tapi dari segi untuk istilahnya pengembangan masyarakat anggota kami untuk mendapatkan rezeki, tentunya itu bisa dimaklumi seperti itu. Jadi sebetulnya kan ya kalau wur itu kan makan kurang baik, tapi tentunya itu masyarakat juga belum ada yang komplain, wah kalau seperti itu. Dulu mau ada kuda. Oh, kuda. Nah, tapi kalau kuda kan kami tidak nyamannya itu kan kuda itu nanti terus mengeluarkan kotoran itu kan bau. Nah, kalau bau ikan, wah ini bau ikan kan lain, amis ikan itu kan tetap lah, tapi kalau bau seperti itu lah kuda tidak boleh masuk. Oh, kayak dokar kecil gitu. Ya, kalau di Parangtritis kan sana itu kayaknya nyaman-nyaman saja, tapi kalau orang tua yang tahu itu kalau teletong di situ cuma dipendem gitu kan itu sangat bahaya. Makanya tempat kami tidak ada seperti itu. Berarti lebih ke ATV. Jadi kelihatan asik dolanan tapi orang kerampul. Waduh. Kaget juga. Nah, ya makanya. Monggo masih ada lagi yang Terus di Pantai Depok itu apakah ada penginapan gitu, Pak, untuk bermalam wisata? Oh ya, wisatawan gitu. Ya. Kalau di Pantai Depok tentunya kami itu kebijakan dari organisasi koperasi. Koperasi sejak pertama sudah memberikan kebijakan bahwa di sini khusus untuk wisata. Jadi tidak ada penginapan, walaupun banyak orang yang akan mendirikan hotel atau penginapan, losmen, karena kami berkonotasi walaupun itu tidak benar 100%. Kalau ada seperti penginapan tentunya kan banyak hal yang tidak positif bagi organisasi kami tidak. Kalau yang lain monggo silakan seperti monggo silahkan, tapi kalau di situ seperti Parangtritis monggo ada tempat monggo silahkan, tapi khusus di Pantai Depok tidak ada seperti itu. Jadi kalau ingin menginap sudah diarahkan ke Parangtritis, kan dari Parangtritis ke situ kan cuma 3 kilo dan seperti itu. Jadi lebih
menjaga saja ya Pantai Depok. Nah, itu memang Keasliannya gitu. jadi mungkin walaupun tidak benar nanti kalau jenengan presentasi, tapi Pantai Depok memang mempunyai apa ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi kami memang tidak mengizinkan untuk orang mendirikan lodgement, hotel kecil atau hotel besar sampai sekarang tidak ada. Betul. Karena kami tidak berharap di situ itu ada hal-hal lain yang nantinya Yang tidak tentunya diharapkan tidak mungkin ya. positif ya seperti itu. Jadi kalau Pantai Depok itu hanya buka dari pagi sampai malam gitu Pak ya. Iya, kalau Nggak ditutup ya tapi pintunya. iya enggak pernah tutup. Jadi seandainya kan banyak kalau komunitas Jogja, Solo anu kan enggak ada, tapi komunitas Papua, komunitas NTT, komunitas Ambon kan banyak sekarang itu. Kalau pada waktu Natal mungkin yang non muslim banyak yang bermalam di situ mengadakan atau setelah wisuda terus banyak yang ke situ ngajak teman semalam. Yang penting itu ada nego terhadap pihak yang mempunyai tempat gitu loh. Seperti tempat Pak Pio, itu tempat Pio itu saya 25 nanti nginap di sini umpamanya seperti itu, terus mali silahkan monggo ya, diperbolehkan gitu ya? diperbolehkan. Yang penting pihak yang punya tempat kalau yang menempati itu ada perjanjian paling tidak keamanan, kebersihan mari dijaga semua bersama-sama seperti itu. Jadi nggak menyediakan penginapan, tapi kalau misal mau sampai malam itu masih diperbolehkan. Diperbolehkan, tidak masalah. Karena kami punya pemikiran bahwa kalau kelompok itu kan tidak mungkin akan mengadakan hal yang negatif di situ seperti itu. Jadi untuk ngecamp pada malam hari itu nggak apa-apa ya Pak? Ya untuk ya boleh-boleh saja, nanti yang penting dijaga semua. Kalau malam gitu berarti agak gelap atau tapi kalau warungnya pasti punya lampu masing-masing ya Pak? Nah iya, kalau di sana kan fasilitas listrik, fasilitas PAM sudah tidak masalah. Jadi kalau airnya di sini ngambil dari PAM berarti Pak? PAM iya. Kalau air di tanah sumur itu Ya susah ya Pak? enggak susah, malah mudah kan. Udah ya? Air itu dari Gunung Merapi itu kan turunnya ke Dari sini kali tuh, itu. mengalirnya seperti itu. Jadi enggak masalah juga, tapi kan kami harapkan yang paling higien gitu loh. Jangan Hygiene, sampai ada istilahnya kalau ngelelengi wong akademik ya bakteri coli ya seperti itu. Akses jalannya kalau dilewatin bis berpapasan itu bagaimana Pak? Kalau sini memang kurang memadai, tapi ya sabar. Soalnya ini kan cuma jalan kabupaten, bukan jalan provinsi. Kalau yang Jogja Parangtritis itu kan jalan provinsi, tentunya kan tidak masalah. Kalau ini kan jalan kabupaten, jadi cuma seperti ini. Ya, seperti itu. Berarti belum ada rencana pelebaran atau gimana? Kalau dari koperasi kan tidak bisa apa-apa, karena kami juga tidak istilahnya tidak boleh mengusulkan atau tidak boleh permohonan, tentunya kan menangkapnya dari pemerintah. Wah kalau banyak pengunjung tentunya kan jalur transportasi kurang memadai, tentunya kan punya pemikiran sendiri. Kalau kami walaupun punya kalau ini kalau dilebarkan paling tidak kanan kiri 1,5 meter 1,5 meter akan luas, tapi enggak bisa seperti itu. Tapi sebenarnya sudah cukup juga ya Pak untuk aksesibilitas. Ya alhamdulillah, jadi ya ini ternyata juga kalau pas rame Mas, dari sini mau keluar sana itu antri loh Mas. Jalan paling itu penuh, tentunya ini kan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau peak seasonnya atau puncak paling keramaian itu di Depok biasanya kapan? Ya kalau hari-hari seperti Lebaran, hari-hari seperti itu. Nanti puncak Desember itu ada hari Natal, hari Tahun Baru seperti itu ramai. Ya. Nah, kalau ramai itu kan kayak bisa menghasilkan limbah gitu. Kalau pengelolaan limbahnya sendiri di Depok itu bagaimana? Jadi situ ada limbah cair dan limbah padat. Tentunya kalau limbah padat kami berharap kalau di lingkungan dibersihkan dengan sapu atau diambil seperti itu. Kalau limbah padat setiap warung kuliner itu dikumpulkan terus nanti dibuang kami ada tempat pembuangan sampah. Situ. Terus cair itu ada istilahnya untuk saluran pembuangan limbah cair, jadi sudah jauh nanti Jadi pengelolaannya sudah dikelola dari pihak pengelola Depok jadi gitu. Iya, jadi kami punya gagasan, terus gagasan ini
dilaksanakan oleh organisasi, terus nanti pada dimintai retribusinya. Jadi untuk perbaikan, untuk maksudnya ditanggungkan pada si pelaku-pelaku kuliner. Iya. Tapi dari tahun 2000 sampai sekarang juga istilahnya aman dan nyaman, walaupun tidak seperti pemerintah yang punya ragat. Pemerintah yang punya ragat aja kan banyak masalah pembuangan sampah itu di piungan itu. Kalau kami kan tidak pernah, dari tahun 2000 sampai 22 tahun loh kami itu mengelola. Belum aja kalau sampah itu datang dari Sungai Opak. Iya kan. Naik lah itu pada naik kan. Nah, itu kan terus kami angkut di sana. Lah kami malam-malam kalau kami bakar. Sebetulnya kan enggak boleh, tapi tahu-tahu kan habis terus. Lah kalau masih kayak piungan lah, tumpuan seperti apa sana lah, tumpuan masih. Nah, tapi mengganggu ya, Pak. Nah, makanya kami ya istilahnya nyolong-nyolong Mas. Nyolong-nyolong terhadap dinas. Kalau dinas kan di atas kertas, kalau jenengan kuliah di lingkungan hidup, wah ini tidak baik, ini menyebabkan penyemaran. Tapi solusi terakhir kan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa eksekusi lah. Kami eksekusi seperti itu. Dalam realitanya seperti Nah, itu ya, realita itu. Jadi cara paling efektif gitu Ya paling efektif seperti itu. Kalau kami tidak punya gagasan rencana kegiatan seperti itu, macet. Macet dalam arti kotor semua, no? Iya. Sampah padat yang baunya kayak apa, limbah-limbah ikan itu. Iya, luar biasa. Nah itu kan sudah numpuk kan, ada kering bakar habis semalam. Warga sekitar kan jadi terganggu, Pak. Enggak terlalu. Kalau situ enggak. Jadi limbah itu memang diatasi seperti itu. Jadi memang pengelolaan limbahnya sudah sangat baik ya. Kalau sangat baiknya tidak Mas, cuma ini istilahnya kedaruratan. Kalau kami tidak mengadakan seperti itu, kan nanti kalau tidak bisa mengeksekusi seperti itu, tentunya akan berdampak yang tidak baik. Jadi ada inisiatif gitu. Nah itu, jadi punya pemikiran seperti itu. Di Pandan Depok ini pernah ada acara besar gitu Pak, event-event apa itu? Kalau acara besar itu kan sebetulnya ada tasakuran nelayan istilahnya. Nah, tasakuran nelayan itu kan kami kemas karena sekarang kan sudah zamannya seperti ini, jadi banyak orang yang menafsirkan kalau seperti itu musyrik seperti itu. Nah, kami itu tasakuran nelayan itu kami masyarakat di situ kami ajak bersama-sama untuk mengumpulkan uang itu kami wujudkan dengan bentuk makanan. Jadi makanan ini bagi yang mengunjungi silahkan makan di situ. Jadi kesannya untuk Nyaro Kidul itu kan enggak ada. Itu cuma memang tradisi terus kami kemas seperti itu. Soalnya masih banyak yang seperti contoh pantai sebelah barat itu kan pernah mengadakan sedekah laut seperti itu digeruduk oleh organisasi Islam yang tidak suka seperti itu. Lah kami mengadakan seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada yang geruduk itu ya kami siap. Kalau yang terbaik itu bagaimana kalau seperti ini? Lah ini kan sedekah. Bersyukur alhamdulillah kami bisa direzeki, kesehatan, bisa mengembangkan kehidupan. Terus kami mengadakan tasyakuran yang nanti itu tentunya ada kegiatan seperti wayangan, seperti anggu, seperti jadilan, apalah yang masyarakat itu ada. Terus yang namanya sedekah itu kan kami wujudkan untuk memberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat berkunjung langsung dikasih dahar. Walaupun berapa ribu. Kalau tidak salah kalau membuat itu 6.000 sampai 5.000 sampai 6.000-an. Dan itu kadang mencukupi. Nah, yang mencukupi pada pengunjung kan sudah kalau di stasiun sana mesti ada seperti ini, jadi orang itu berduyun-duyun seperti itu. Event tahunan itu Pak? Ya event tahunan. Setiap tanggal berapa itu? Kalau Jawa nalurinya bulan Suro Mas. Bulan Suro Jumuah Kliwon. Berarti kan ada istilahnya ya Pak, wong Jawa ra elang jawane. Sebagian sisi kebudayaan yang ngoten niku, tapi sisi lainnya kita ya mewujudkan bersyukurnya itu. Mosok kita diberikan anugerah seperti carane awak dhewe urip sik iso anu kowe mengko sedekah kowe
seperti itu kami ajak untuk itu merealisasikan apa yang sudah kita dapat. Jadi memang di Depok masih menjaga kebudayaan Iya seperti yang ada itu. gitu, Pak. Yang penting kami tidak istilahnya membakar kemenyan di hadapan pantai terus nyerok, enggak seperti arah itu. seperti itu, Jadi arah kami cuma Nguri-nguri gitu ya. menguri-nguri budaya juga ada, tapi di sisi lain kita sedekahnya juga ada seperti itu. Tetap menyembah ke yang di atas Ya. Jadi kita bersyukur masih diberi rezeki, beri kesehatan, bisa mengembangkan kehidupan sosial masyarakatnya. Oke. Ini pertanyaan udah hampir terakhir Pak. Kalau misalnya apa yang membedakan Pantai Depok dengan pantai-pantai yang lain? Misalnya apa keunggulan yang dimiliki Depok tapi kayak pantai lain itu nggak punya gitu Pak? Kira-kira apa? Ya kalau pantai kami tentunya wabil khusus kuliner. Tentunya kami juga belajar dari pantai-pantai yang lain. Kalau jenengan tahu Pandan Simo, Samas, dulu itu sana banyak WTS. Jadi sampai sekarang tidak ada pengunjung. Karena seperti itu. Lah, kami secara nyata berstudi kenapa sana tidak ramai. Karena ada seperti itu. Jadi kami tetap menjaga istilahnya kearifan lokal yang jangan sampai nanti ada hal-hal semacam itu yang negatif. Tentunya dengan Pantai Parangtritis saja kan bersebelahan, tapi sana kan tidak ada kuliner khusus hubungannya seperti itu. Jadi dan di Parangkusumo itu kan ada hal-hal negatif. Kami juga jangan sampai hal-hal negatif itu menjalar di situ tetap konsisten. Masyarakat kami ajak untuk maju ke depan dengan istilahnya kearifan lokal, dan dalam arti kearifan lokal juga kebudayaannya juga kita tidak meninggalkan, tapi secara umum jangan dipandang di situ itu ada hal yang negatif terhadap masyarakat. Jadi keunggulannya kami pertama kuliner, keduanya di budaya dan kearifan lokal itu. Ya, jadi di pantai ada warung kuliner. Kami kan tahun 2006 itu diajak ke Jimbaran. Jadi dari Dinas Kelautan. Jadi dengan adanya seperti itu ternyata sana orang deheb bisa melaksanakan. Di sini tidak harus deheb, tapi bagaimana lokal masyarakat bisa mengangkat kehidupan masyarakat lebih baik seperti itu. Jadi itu buat pembelajaran ya Pak. Ya, untuk diterapkan di tentunya kami juga walaupun sedikit itu studi Mas, tapi studi diam-diam. Kalau studi Volker kan lah karena WTS lah, khususnya orang tidak seperti itu. Tapi kami secara diam-diam, kami organisasi menempatkan hal-hal semacam itu. Jadi ambil yang cocok dengan Depok diterapkan, yang tidak cocok harus disampingkan. Bali kan disebut juga ada hal-hal negatif seperti itu. Ya tempat-tempat tertentu. Kalau sana Jimbaran itu kan kalau dari segi harga sudah jauh sekali. Jadi kalau orang bertandang ke Jimbaran makan siput dengan sama di Pantai Depok mungkin sana 100, di sini cuma 25.000. Jadi tingkatnya gratis sekali. Beberapa kali lipatnya seperti itu. Karena ternyata kami mengamati sana itu standarnya dolar. Kalau di sini orang mengeluarkan $5 aja sudah berapa, 50 lebih toh. Kalau makannya tidak mutu itu $55 aja. Kalau di sini sudah ada degan, ada cumi, ada udang, ada ikan. Topak gitu. Nek orang Andel percaya nang kono. Aku sak paket 50 apa nek ra ngono. Lah kalau di Jimbaran wong saya itu sudah datang sendiri. Kalau di sini habis 25, di sini sana itu 100. Jadi saya beli ini, nunjuk ini. Kakap kecil ini. Jadi matang itu saya bayar 100.000. Padahal 100.000 sudah mentah-mentah kalau di sini, kalau sini. Mungkin sampai nanti kebelakang. Jadi dari segi bisnis memang kami menerapkan seperti itu karena harapan kami itu masyarakat itu bergerak semua. Kita tidak usah pokoknya membawa sedikit, moga-moga menjadi bukit, tapi tidak istilahnya mengecewakan kepada pengunjung seperti itu. Berarti kan pengunjung menengah ke bawah itu bisa menikmati Depok. Karena kami juga pastinya baru seperti itu. Semua kalangan bisa menikmati Depok. Jadi intinya Depok itu bisnisnya jalan tapi budaya tetap jalan dan kearifan lokal tetap dijaga. Dan memang itu juga ada organisasinya yang mengelola. Jadi nanti dalam proses
jenengan damel makalah atau presentasi nanti disampaikan seperti itu. Memang di sana itu berstruktur seperti ini, terus semua itu tidak berjalan sendiri-sendiri, ada organisasi masing-masing, organ masing-masing itu ada di bawah organisasi umum koperasi seperti itu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir, Monggo Pak. silakan. Apa yang jadi harapan atau rencana kedepannya bagi Pantai Depok? Kalau harapan kami tentunya akan membenahi secara keseluruhan. Jadi kalau Pantai Depok itu sekarang seperti itu, statis seperti itu, harapan kami nanti akan ada kemajuan. Lah harapan ada kemajuan itu bersamaan dengan harapan juga pengunjung akan menikmati Pantai Depok, sehingga jadi antara harapan pengunjung dan harapan masyarakat Pantai Depok itu akan sesuai. Harapan kami orientasinya pada bisnis, harapan pengunjung tentunya akan menikmati. Nah, menikmati itu jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik. Tentunya kalau baik kan, kalau jenengan datang ke Pantai Depok baik, merasa puas kan, sama teman-teman, sama keluarga kan menginformasikan seperti itu. Tapi kalau di situ tidak baik kan tentunya cukup sekian. Seperti itu ya. Jadi harapan kami juga kami akan berbenah ke depan, dan harapan kami banyak pengunjung yang menikmati adanya kuliner Pantai Depok dan suasana lingkungan Pantai Depok seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang manajemen pariwisata di Pantai Depok. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktunya juga Pak. Ya, dan sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf Pak, Ya, ada kekurangan. Ya, sama-sama. Tentunya kami keterbatasan mungkin pendidikan kami, jadi kami cuma bisa menyampaikan seperti itu. Mungkin narasi-narasi yang kurang pas atau kurang baik mungkin bisa diedit. Kalau narasi-narasi untuk dikembangkan, monggo silahkan dikembangkan. Yang penting kami istilahnya blokosuto apa adanya dari organisasi itu, karena kami dari awal sampai sekarang itu mengikuti terus jadi pengurus koperasi seperti itu. Dan kami pribadi banyak kesalahan terhadap anak-anak saya mohon maaf. Barangkali itu yang kami sampaikan senyampang itu, kami kurang puas atau apa saja terhadap anak-anak saya. Sudah sangat terima kasih sekali Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak, kami izin pamit. Oh ya, pokoknya ya seperti itu. Monggo silakan nanti untuk menulis, monggo silakan. Akan tentunya kalau Pak dosen jenengan akan melihat apa narasi jenengan tulis akan tertarik sekali. Iya, Ya, insyaallah. soalnya tidak hanya jenengan, dari UGM itu banyak sekali hal-hal yang masukan dari sana itu. Menangkap peluang masyarakat, kok iso menangkap peluang, iso kaya wong kono iso ngono gek maune iki ora apik kok saiki do iso urip, do iso ndek fasilitas yang seperti itu kayaknya. Seperti itu Mas. Iya. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.